Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini saya sudah bersama pengurus salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unesa, yaitu UKM Tarung Derajat. Sudah hadir bersama saya di studio ada Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Baik, oke. Sebelumnya Mas Rio silahkan untuk memperkenalkan diri, menyapa rekan Unesa semuanya. Halo rekan-rekan Unesa, perkenalkan saya Rio Rizky Ardiansyah, ketua dari UKM Tarung Derajat. Mungkin itu aja Mas. Ya. Periode 2020. Periode 2020. Jadi Mas Rio ini merupakan ketua dari UKM Tarung Derajat Unesa. Baik, langsung saja Mas Rio. Mengenai Tarung Derajat sendiri, kemudian mungkin ada sejarah dari UKM Tarung Derajat bisa disampaikan. Untuk sejarah UKM Tarung Derajat di Unesa. Tarung Derajat ini baru berdiri tahun 2015. Nah, dirintis oleh angkatan tahun 2012. Nah, kita mengajukan UKM ini pertama-tama itu harus ada minimal syarat yang ditentukan dulu. Minimal kan harus ada 3 fakultas. Nah, kita sudah memenuhi itu, kita sudah memenuhi anggotanya, kita sudah memenuhi prestasinya, kita mengajukan dan akhirnya kita di ACC untuk jadi UKM. Sejak tahun 2015. Baik, jadi UKM Tarung Derajat ini dirintis dari para kakak-kakak angkatan 2012. Ya, 2012. Kemudian baru di ACC tahun 2015. Iya, betul. Jadi sudah berlangsung 5 tahun. Hampir 5 tahun ini. Hampir 5 tahun. Oke. Dari olahraga Tarung Derajat sendiri, Mas. Mungkin banyak yang belum tahu mengenai olahraga Tarung Derajat. Taunya ya silat-silat dan lain sebagainya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan secara garis besar sebenarnya olahraga Tarung Derajat itu seperti apa? Sebenarnya gini Mas, olahraga Tarung Derajat ini kita bela diri asli Indonesia. Kita sudah lama, kita berdiri sejak tahun 1972 asli Indonesia. Kita sudah mulai masuk olahraga prestasi sekarang Mas. Untuk mungkin gambarannya seperti apa, kayak kickboxing, UFC, itu Tarung Derajat yang dulu. Cuma yang sekarang kita lebih safety lagi, lebih bisa berprestasi lagi gitu. Mungkin itu sih Mas. Kalau yang banyak disiarkan di televisi seperti MMA itu mungkin ada kaitannya atau memang berbeda? Kita berbeda. Kita tidak ikut MMA karena apa? Karena guru besarnya kita sudah melewati masa-masa seperti itu. Kita lebih mengarah ke prestasi sekarang. Jadi kita tidak seperti itu lagi Mas. Jadi Tarung Derajat itu berbeda ya dengan silat atau yang lain itu berbeda. Kita organisasinya juga sendiri, organisasinya Kodrat, keluarga olahraga Tarung Derajat, jadi sendiri Mas. Jadi seperti itu. Oke, jadi secara garis besar walaupun sama-sama bertarung atau berlaga di ring, iya, itu tapi berbeda ya Tarung Derajat ini dengan olahraga sejenisnya itu. Iya, berbeda. Baik, kemudian dari 5 tahun perjalanan UKM Tarung Derajat ini, apa yang membuat UKM ini tetap eksis sampai saat ini, Mas? Ya, membuat eksis sampai sekarang ini kita karena mungkin prestasi ya Mas ya. Kita peluang prestasi di Tarung Derajat ini sangat besar karena apa, kita olahraga yang cukup baru, mungkin dikenal oleh masyarakat khususnya di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur masih baru, itu prestasinya lebih mudah untuk kita raih Mas. Jadi banyak dari mahasiswa yang masuk ke UKM Tarung Derajat ini malah berprestasi lebih banyak gitu Mas. Jadi mudah sekali kalau berprestasi di sini. Dari olahraga Tarung Derajat itu dalam kompetisi atau pertandingan seperti banyak kategori atau hanya bertarung saja Mas? Kan ada mungkin yang keindahannya atau apa, mungkin bisa disampaikan. Ya, di Tarung Derajat ada apa yang bertarung, yang kedua ada seninya juga Mas. Jadi selain bertarung ini, pertarungnya kan cowok-cowok, cewek-cewek, yang kelas cowok, kelas cewek, sama juga yang untuk seninya itu kita ada juga, ada yang cowok sendiri, putri sendiri, campuran sendiri, ada gitu Mas, seni-seninya gitu. Jadi bukan hanya bertarung di atas ring, tapi juga ada seni-seni. Iya, betul. Bela diri. Oh, iya. Tarung Derajat ini masuk di bela diri ya Mas ya? Masuk ke bela diri. Ya. Tarung Derajat. Tarung Derajat. Ya. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di UKM, kegiatan rutin. Ya. Mungkin selain latihan, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang
mendukung proses dari tarung derajat di UKM itu sendiri? Mungkin kalau program lain itu kita mungkin ada latihan di luar Mas. Jadi mungkin kita kadang juga ngadakan sparring lawan universitas lain, juga kita latihan di luar, juga pelatihan juga ada pelatihan. Jadi seperti itu Mas. Di kampus-kampus lain juga ada UKM tarung derajat atau belum masuk UKM? Sudah ada Mas di kampus-kampus lain. Di Surabaya sendiri? Surabaya sendiri ada di Unitomo, di Adibuana juga ada. Untuk yang lain di UB banyak kok Mas. Banyak. Jadi di luar kampus ini. Jadi selain kegiatan rutin di UKM, Iya. kalau boleh tahu untuk latihan rutinnya dari UKM tarung derajat ini Kalau hari apa aja Mas? UKM kita latihan hari Senin sama Rabu Mas. Senin sama Rabu. Senin Rabu. Kadang kita juga latihan di Gor Bima. Nah, kadang kita juga latihan di depan di Danau Unesa ini. Iya. Kan kalau misalnya sore itu kan banyak orang di sana. Betul. Nah, itu juga untuk menarik minat masyarakat juga gitu. Jadi latihan rutinnya kegiatan UKM itu hari Senin dan Rabu. Iya. Kalau umpama Senin dan Rabu ada anggota yang nggak bisa hadir, apakah ada hari lain untuk membackup hari yang tidak bisa hadir itu atau itu nanti kesepakatan kita bersama. Kalau misalnya kita minta anak-anak mintanya hari lain gitu, boleh kita turuti gitu. Jadi bisa. lebih fleksibel gitu ya Mas, menyesuaikan kan bisa diketahui bahwa tugas utama mahasiswa kan berkuliah ya. Umpamanya dalam hari Senin itu full sampai sore, jadi tidak bisa ikut UKM, nanti bisa dibicarakan lebih jauh ya kalau begitu bisa. Jadi lebih fleksibel. Gitu. Oke. Kemudian dari fasilitas sendiri Mas, fasilitas yang sudah ada di UKM tarung derajat itu apa saja? Kita sekarang sudah ada sekretariat ya. Sekretariat ada, alat-alat latihan juga menunjang juga untuk prestasi. Jadi alat latihannya sudah lumayan Mas. Jadi untuk mendukung prestasi itu sudah ada gitu. Jadi lebih enak kalau misalnya kita mau kejuaraan, misalnya kita latihan ini sudah ada medianya untuk berlatih tadi. Jadi dari fasilitas sudah terpenuhi ya Mas. Sekret juga sudah punya alat-alat pelindung dan lain sebagainya, untuk kegiatan latihan sudah ada semua. Jadi tinggal berproses berlatih sungguh-sungguh gitu. Iya betul. Oke, kemudian untuk pelatih atau mentor yang biasanya hadir saat proses latihan itu memang berasal dari luar atau dari UNESA sendiri atau dari kakak-kakak mungkin senior-seniornya seperti itu? Kita mungkin dari kakak-kakak senior Mas. Kita masih dibina sama kakak-kakak senior. Kadang juga pembinanya langsung juga ikut melatih. Nah, kebetulan pembina kita Pak Tutur ini juga orang olahraga, jadi paham sekali untuk metode latihan yang akan digunakan untuk teman-teman ini. Jadi lebih enak gitu Mas. Jadi selingkup UNESA. Tapi pernah nggak mendatangkan mungkin pelatih atau atlet-atlet tarung derajat dari luar UNESA? Pernah Mas. Kita awal-awal dulu kita pakai pelatih dari luar. Jadi pelatih dari luar kita datangkan di sini untuk membina teman-teman yang baru-baru itu. Ya, pas waktu angkatan pertama itu dibina oleh pelatih dari luar. Akhirnya sampai turun temurun, akhirnya kakak-kakaknya sendiri yang melatih. Seperti itu. Kemudian tadi Masnya mengatakan bahwa olahraga ini sudah masuk olahraga prestasi. Memang sebelumnya tarung derajat ini seperti apa sebelum menjadi olahraga prestasi? Kita ini bela diri tarung derajat ini tumbuh berkembang di lingkungan dulu kan, saat sang penciptanya itu di lingkungan yang keras kan. Nah, timbul karena kekerasan itu tadi, akhirnya menciptakan bela diri. Nah, akhirnya kita sudah mulai masuk ini prestasi. Kita mulai masuk prestasi tahun 98 PON berapa itu yang di Jawa Timur itu. Nah, itu baru mulai masuk prestasi dan sampai sekarang sudah berbenah terus sampai masuk prestasi tadi. Jadi dulu awal-awal berdirinya tarung derajat itu seperti di latar belakang itu tadi ya. Kemudian mungkin itu tadi yang jadi minat masyarakat kan belum tahu karena tarung derajat itu apa. Cuma yang tahunya masyarakat itu kita emang bela diri yang keras. Nah, keras dari latihan, keras dari segala aspeknya. Jadi mungkin itu yang membuat tertarik itu Mas. Jadi masyarakat tuh tertariknya karena situ. Kita keras tapi tidak kasar yang
menantang. Jadi ada Iya, tantangan tersendiri tantangan untuk tersendiri. menekuni olahraga itu gitu Mas. Ya? Betul. Oke. Baik, rekan Unesa, masih banyak yang akan kita bincangkan dengan Mas Rio dari UKM Tarung Derajat. Tetap bersama kami di Bincang Unesa Bisa. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times to be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? My whole life I'm forever grinding, waiting for my Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror bersama Mas Rio dari UKM Tarung Derajat Unesa. Baik, tadi kita sudah berbincang panjang lebar mengenai sejarah dan lain sebagainya mengenai Tarung Derajat ya Mas. Untuk anggota sendiri, anggota dari Tarung Derajat yang ada di Unesa ini, UKM Tarung Derajat, ini berapa banyak, kemudian persentase mungkin antara putra dan putrinya? Kalau banyaknya sih kita mungkin sekitar 15 sampai 20 orang Mas ya. Terus untuk presentasenya berapa ya, mungkin itu seperempat mungkin. Seperempat. Iya, Yang mungkin ceweknya yang seperempat. ceweknya. Jadi mungkin ada sekitar 4 atau 5 gitu. Orang ceweknya itu. Jadi mayoritas laki-laki. Mayoritas laki-laki. Kemudian untuk treatment latihan Mas, pastinya dari cewek dan cowok kan berbeda ya Mas. Mungkin Ya. bisa dijelaskan secara lebih detail mengenai treatment latihan baik putra maupun putri. Mungkin untuk repetisi yang diberikan kepada ceweknya mungkin lebih sedikit berkurang berbeda daripada cowok. Cuma kalau di saat latihan sendiri cenderung kalau yang cewek itu lebih hampir disamakan sama metodenya dengan yang laki-laki, seperti itu Mas. Jadi kita itu yang cewek ada biar nggak ada kesetaraan gender gitu. Iya, seperti itu. Jadi mungkin porsinya yang berbeda kan, porsinya atau porsinya berbeda ya. Tapi kalau masuk kompetisi dari putra putri itu sama atau berbeda? Sama Mas. Sama ya. Iya, saat latihan untuk kompetisi ini misalnya. Nah, kalau masuk kompetisi kita samakan seperti itu. Iya, soalnya biar lebih terpacu gitu Mas. Kalau misalnya cewek kita dikurangi porsinya itu akan turun, tapi kalau disamakan sama cowok itu pasti akan meningkat. Tapi saat di berlaga tentunya putri-putri, Ya, putra-putra gitu putri-putri, ya. putra-putra. Jadi kategorinya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oke. Kemudian mungkin dari mahasiswa baru ini belum punya background di Tarung Derajat, tapi punya keinginan untuk masuk di UKM ini. Apakah ada syarat khusus yang melatar belakangi untuk bisa masuk di UKM Tarung Derajat ini, Mas? Kita menerima dari umum Mas, dari mungkin yang tidak ada basic atau sama sekali itu bisa masuk ke Tarung Derajat. Mungkin pada saat pertandingan nanti itu kita ada syarat minimal Mas. Jadi syarat minimal yang ada di Tarung Derajat mesti tingkatan. Ya, jadi di Tarung Derajat itu sendiri ada tingkatannya Mas. Ada tingkat sabuknya juga. Sabuknya juga iya, ada. Jadi minimal kalau misalnya ikut kejuaraan itu sudah memegang tingkat 4. Tingkat 4. Cuma saat di mahasiswa ini bisa kita raih untuk misalnya kita kejar untuk tingkatan itu tersebut Mas. Bisa. Kalau sungguh-sungguh walaupun walaupun mahasiswa baru itu bisa ngejar ya Mas. Bisa Mas. Tingkat itu. Mungkin bisa dijelaskan juga tingkatan-tingkatan yang ada di Tarung Derajat, mungkin dari yang terbawah sampai yang tertinggi. Ya, kita tingkatan di Tarung Derajat ada 7 Mas yang jadi namanya kurata.
Kurata. Ya, kurata itu kuat rajin tangguh. Oh, Kuat ada. rajin tangguh. Ada filosofinya, Mas. Iya. Jadi semua yang di Tarung Derajat ini kaya akan filosofi. Jadi singkatan tadi ya kurata, kuat rajin tangguh itu melambangkan sama semangatnya itu tadi. Jadi ada tingkat 1 sabuk kurata 1. Kurata 1 itu sabuk putih. Warna putih. Ya, kurata 2 itu hijau, ada stripnya 1, strip kuning 1, yang 3 hijau strip 2, yang keempat sabuk biru, Mas. Sabuk biru strip 1, yang kelima biru strip 2, yang keenam merah masuk ke merah. Merah strip 1, 7, merah strip 2 tadi. Setelah itu tadi masih ada lagi, Mas, kalau tingkatannya yang lebih kita gurunya. Iya, Ya, guru. gurunya itu zat namanya, Mas. Zat itu pengabdian di Tarung Derajat. Jadi seperti itu masih panjang dibahas kalau misalnya itu tadi, Mas. Oh, jadi Iya, yang tertinggi itu warna merah strip 2. merah strip 2. Level ke 7. 7 ya, Mas. Iya. Tapi belum bisa jadi guru karena belum zat itu tadi ya. Sudah bisa jadi Oh, guru. sudah bisa jadi Iya. guru. Kita apa kalau misalnya guru itu menyandang tingkat 4 itu tadi. Kurata 4 itu Warna sudah- biru iya, strip 1. 1. Iya. Itu warna biru strip 1 sudah masuk bisa Jadi berkompetisi juga. kompetisi sudah bisa jadi pelatih juga Pelatih. seperti itu. Gitu. Jadi untuk lebih panjang mengenai Tarung Derajat ini mungkin kalau dibahas tidak akan selesai Iya. saat ini ya. Jadi mungkin garis besarnya saja yang kami bahas, kami bincangkan. Mungkin rekan Unesa bila mana masih penasaran mengenai Tarung Derajat bisa browsing-browsing, searching-searching di internet menjelajah dunia maya ya. Di YouTube juga mungkin banyak yang mengenalkan apa itu Tarung Derajat seperti itu. Baik, kemudian saat pertama kali masuk ya Mas, mahasiswa baru pertama kali masuk di UKM Tarung Derajat, mungkin pertama kali yang dilatihkan untuk para mahasiswa baru itu apa, Mas, kira-kira? Kita dasarnya bela diri itu kita latihkan, Mas. Dasarnya bela diri itu kita latihkan, sejarahnya kita beritahukan semua bagaimana itu Tarung Derajat dari awal sampai akhir itu kita beritahukan ke mahasiswanya. Terus kita imbangi dengan treatment latihan seperti cara bertarung atau yang selain sebagainya itu. Bisa seperti itu, Mas. Ini mungkin yang menarik perhatian seperti itu, Mas. Jadi untuk cara bertarung itu gimana sih? Nah, itu kita bahas di awal pertemuan itu tadi. Jadi dipelajari dulu dasarnya. Dasarnya dulu. Mungkin sepengalaman Mas Rio nih, apa sih kesulitan saat pertama kali berlatih Tarung Derajat? Kita menghafal materi itu yang susah, Mas. Jadi kita ada sikap dasar itu yang harus diawali dan itu harus diulang-ulang biar ndak lupa gitu. Kadang juga kalau awal-awal sih masih banyak yang lupa gitu, Mas. Susah untuk melakukannya gitu. Memangnya untuk sikap dasarnya sendiri itu seperti apa, Mas? Kita setiap gerakan itu pasti diawali dengan sikap. Nah, ya, ada gerakannya, ada gerakan sikap itu yang di awal diberikan pertama. Karena di gerakan sikap itu tadi mengandung filosofi juga, Mas. Setiap gerakannya mengandung filosofi. Cara memukul, cara menendang, dari situ semua. Jadi dasarnya seperti itu, dasar bela dirinya ada di sikap itu tadi. Jadi itu semua akan dipelajari bila mana memang para mahasiswa baru atau anggota baru UKM ini memang belum punya bekal apapun ya, di olahraga Tarung Derajat. Mas Ya. Rio sendiri dari dulu atau baru masuk kuliah ini masuk di olahraga Tarung Derajat? Kebetulan saya dari SMP, Mas. Dari SMP sudah? Malah dari SMP. Dari SMP itu saya ikut 2014 saya. Jadi lumayan lah sampai sekarang. Jadi sudah punya bekal ya, berarti? Sudah. Punya bekal yang cukup matang. Iya, benar. Dari SMP, SMA, kuliah ini didalami lagi Didalami sampai lagi. menjadi atlet profesional gitu ya. Oke, kemudian dalam UKM Tarung Derajat ini saat berproses mungkin ada ilmu-ilmu lain yang Mas Rio dapatkan atau mungkin yang diberikan dari pengurus UKM Tarung Derajat ini untuk para mahasiswa baru selain ilmu bela diri Tarung Derajat. Kita selain belajar bela diri itu kita diajarkan akhlaknya, Mas. Jadi akhlak kita terhadap guru atau yang di atas kita, bagaimana cara melakukan sesama anggota, sesama orang yang lebih tua gitu, lebih diajarkan seperti itu tadi. Tata keramanya diajarkan di Tarung Derajat, akhlaknya itu tadi, Mas. Jadi selain kita belajar bela diri, itu yang dipelajari juga akhlaknya kita, perilaku kita gitu.
juga ada sesi religiusnya juga masuk gitu. Jadi tidak melulu mengenai latihan dan latihan. Mas. Iya. Ada pembekalan akhlak yang baik Iya. saat menjadi atlet tarung derajat itu Iya. sendiri. Jadi memang selain dari fisik juga spiritual itu juga Iya. dibekali itu tadi. Mungkin proses pembekalan dari akhlak-akhlak itu tadi treatmentnya seperti apa, Mas? Kita biasanya diberi tausiah sebenarnya. Tausiah, jadi kita ini bagaimana sih kalau menjalani kehidupan ini ya, jadi jangan sampai kita jauh dari apa yang harusnya kita lakukan gitu. Kita seperti apa ya, memanusiakan manusia seperti manusia gitu. Jadi hakikat kita kan sebagai manusia. Betul. Bukan hakikat seperti binatang ya. Kata sang guru itu kalau misalnya kita hidup ini harus berakhlakan manusia, kan banyak yang berakhlakan seperti binatang, kayak bukan haknya dimakan, yang batil dilakukan. Nah seperti itu tadi Mas. Selain itu mungkin itu tadi Mas. Iya. Jadi diberi tausiah. Tausiah gitu tadi. Yang memberikan sang gurunya. Ya kalau dari dosen kalau di sini ya kita pasti dikasih ujangan sama dosennya, Betul. kakak-kakaknya. Kan dari sebelum kakak-kakaknya itu ada pelatihnya. Nah, pelatihnya yang memberikan ke kita, ke bawah-bawahnya. Jadi seperti itu, Mas. Itu sih pesan dari guru utama yang penciptanya tarung derajat seperti itu. Harus disebarluaskan ke anggotanya. Seperti itu, Mas. Jadi memang dibekali bukan hanya fisik tapi juga hatinya yang kuat dan berakhlak yang baik gitu ya, Iya. Mas. Oke. Baik. Kemudian dari segi prestasi nih Mas, dari 5 tahun berjalan mulai dari 2015 sampai ini 2020, mungkin banyak kompetisi yang pernah diikuti dari UKM Tarung Derajat ini dan mungkin beberapa prestasi bisa disampaikan. Kita dari awal sih sudah Mas. Dari awal berdiri itu sudah ikut apa? Dari kakaknya sendiri sudah capai prapon, pon sudah ikut. Nah, terus kemudian Pomnas, event Pomnas 2017 itu kita sudah menjuarai, event-event regional juga sudah menjuarai setiap tahunnya Mas. Jadi selama sebelum pandemi ini kita setiap tahun pasti ada event Mas, dan itu kita mengikuti dan mendapatkan prestasi di situ. Jadi seperti itu. Prestasi yang mungkin yang terbaru atau yang fresh lah di tahun 2019 atau 2020 yang sudah diraih dari tarung derajat mungkin ada. Kebetulan tahun ini dan tahun kemarin kita, kalau tahun ini tidak ada Mas, tahun kemarin kita Pomda. Pomda. Pomda itu tadi ada Pomda kejuaraan. Tahun ini kan pandemi mungkin semua event di cancel. Nah betul, mungkin ada kegiatan-kegiatan atau pengalian latihan dari bertatap muka langsung menjadi daring atau apa gitu Mas, mungkin yang dilakukan dari UKM Tarung Derajat. Mungkin anggota kita minta untuk latihan sendiri di rumah Mas, jadi kita kasihkan materi, kita minta anggota untuk melakukannya di rumah. Jadi seperti itu Mas. Jadi tetap ada kegiatan ya Mas walaupun di masa pandemi Tetap ini. ada, karena apa ya Mas, kita di pandemi ini kan harusnya lebih sehat, lebih bisa. Betul. Nah, makanya kita kasihkan ke anggota agar tetap latihan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing tetap bisa berproses walaupun tidak secara langsung secara tatap langsung. muka gitu. Oke. Kemudian dari setiap perlombaan nih Mas, mungkin ada kesan-kesan Mas Rio sendiri mungkin dulu pernah mengikuti ajang perlombaan mungkin yang paling berkesan atau paling membekas diingatan. Ya, mungkin bisa disampaikan. Saya sih kalau pada saat kejuaraan itu pada saat latihan malah yang diingat-ingat itu. Karena apa ya, kita latihan maksimal dan waktu bertanding itu seperti latihan. Jadi kalau misalnya saya sendiri ini ya berlatih untuk seperti kejuaraan, dan kejuaraan itu seperti latihan. Jadi seperti itu yang saya ingat-ingat itu pada saat proses latihannya itu tadi. Prosesnya yang kita bercanda bareng, kita kapal-kapalan bareng, ya main-main bareng, ya seperti itu tadi. Jadi yang berkesan malah saat prosesnya ya. Saat prosesnya. Proses latihannya, proses menuju kompetisi itu tadi. Kalau proses menuju kompetisi kegiatannya
yang di push apakah hanya latihan atau juga yang lain, Mas? Kita selain juga latihan sih mungkin itu masih juga ada sedikit refreshing juga, mungkin satu sekali kita refreshing bareng gitu, jadi lebih enak gitu kalau misalnya kalau bertarung gitu tadi. Untuk mempersiapkan kompetisi kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau kita sih minimal 3 bulan mas sebelumnya. 3 bulan. 3 bulan harusnya 3 bulan. Kita cuma seperti biasanya kan kalau setiap latihan itu kita samakan. Jadi begini loh rasanya kalau misalnya kejuaraan itu ya taruhnya seperti ini rasanya. Nah, kita biasakan seperti itu mabanya. Jadi persiapan menuju kompetisi itu kurang lebihnya 3 bulan. Iya. Jadi memang bukan waktu yang singkat nih, Mas. Singkat iya. Setengah semester. Ya lumayan lah. Iya, lumayan. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu juga kalau begitu ya. Iya. Oke. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lebih jauh dengan Mas Rio, tentunya dengan UKM Tarung Derajat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lives in these real times, so be I've strong. been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting, 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 waiting. But will you wait for me? My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine. Radio Nesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama Mas Rio dari UKM Tarung Derajat Unesa. Tadi saya sudah menyinggung mengenai manajemen waktu dari Mas Rio antara perkuliahan, kegiatannya yang lain, kemudian latihan-latihan di UKM Tarung Derajat ini. Mungkin bisa berbagi tips Mas kepada para mahasiswa baru, rekan Unesa semuanya, mengenai manajemen waktu yang sudah Mas Rio laksanakan selama ini, selama berproses di UKM Tarung Derajat ini. Kalau saya sendiri mungkin tipsnya untuk mahasiswa mungkin kan kalau perkuliahan itu padat Mas ya. Betul. Dari pagi sampai sore ya. Ya, kita itu kalau saya yang kemarin-kemarin tuh kita bagi waktunya. Jadi pagi sampai sore kita kuliah, mungkin paling selesai jam 3 ya, jam 4 sampai maghrib itu kita baru latihan. Jadi seringnya itu malah kita ke UKM. Jadi setiap pulang kuliah kita mampir ke UKM, kita latihan, mainan samsak, mainan apa. Itu pasti setiap hari. Jadi itu yang membuat kita betah sih sebenarnya. Jadi selain rutinitas kita kan padat gitu, pasti jenuh ya. Kita di UKM itu selain untuk refreshing sih, ya itu tadi kita nambah jam latihan itu tadi. Jadi untuk mahasiswa itu makanya bisa lebih berprestasi itu karena itu tadi Mas. Jadi meluangkan waktunya untuk bermain dan berlatih itu tadi pulang kuliah. Selama ini mungkin Mas Rio pernah nggak keteteran antara perkuliahan dan kegiatan di UKM? Untuk maba sendiri sepertinya enggak Mas. Jadi mungkin kalau misalnya maba mungkin kegiatannya mungkin Sabtu Minggu yang padat karena ospek dan lain sebagainya. Tapi kalau kuliah biasa Senin sampai Jumat itu enggak Mas, belum begitu padat dibandingkan yang semester tua gitu. Nah, itu pasti susah. Kalau masih maba ini waktunya masih panjang menurut saya. Masih main-main. Jadi waktu untuk untuk digunakan untuk lebih baik itu lebih banyak gitu. Seperti itu. Jadi rekan Unesa, terutama para mahasiswa baru, kalian tidak perlu khawatir
kuliah kalian akan terganggu saat kalian ikut di UKM apapun sebenarnya. Karena lambat laun kalian akan menyesuaikan, beradaptasi dengan pola perkuliahan ya. Jadi mungkin kalian baru lulus SMA. Jadi saya tekankan lagi untuk kuliah ini sangat berbeda dengan sekolah ya. Jadi mungkin kalian punya banyak waktu luang, nah bisa dimanfaatkan untuk berkegiatan di UKM. Salah satunya ya di UKM Tarung Derajat ini ya Mas ya. Betul Mas. Gitu. Kemudian selama masa pandemi ini, nah bisa kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya pasti ada Expo UKM saat PKKMB ya Mas. Betul Mas. Di tahun ini tampaknya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masa pandemi ini. Bagaimana untuk UKM Tarung Derajat ini dalam melakukan open recruitment anggota baru? Mungkin kalau kita open recruitment kita melalui ini Mas. Jadi mahasiswa itu biar melihat Instagram kita. Jadi di media sosial kita pakai media sosial, Instagram ya dan lain sebagainya untuk promosi tadi Mas. Jadi biar tahu apa sih UKM Tarung Derajat itu. Nah, kemarin sudah kita buat dan mungkin akan di-share juga di media sosial seperti tadi. Selain Instagram ada platform lain yang digunakan? Mungkin sementara masih Sementara Instagram. masih Instagram. Untuk Instagramnya sendiri? @satlat_unesa. Jadi di situ bisa dicari informasinya mengenai tentang kegiatan kita, gimana Tarung Derajat UKM itu tersendiri. Jadi rekan usia semuanya bisa kepoin Instagramnya @satlat_unesa. Nah teman-teman bisa kepoin di situ, bisa DM ya Mas ya. Tanya-tanya seputar Tarung Derajat UNESA lewat itu Instagram @satlat_unesa. Baik, kemudian ilmu tadi sudah dijelaskan ya Mas. Ilmu bukan hanya mengenai bela diri Tarung Derajat saja, melainkan banyak ilmu yang lain yang dipelajari. Mungkin saat mahasiswa baru itu masuk di UKM Tarung Derajat dan mungkin masih belum mengenal ini Tarung Derajat, seperti masih apa? Iya, masih awam gitu Mas ya. Mungkin ilmu baru saat pertama kali mahasiswa baru masuk itu yang ditekankan di awal itu apa Mas? Yang ditekankan itu tadi Mas, cara membela diri itu tadi. Jadi kita mungkin untuk menariknya kita pakai bela diri praktisnya, bela diri yang praktis yang bisa digunakan di jalan. Mungkin yang menarik untuk mahasiswa itu kan seperti ini ya bela diri. Kalau misalnya kita diserang atau apa di jalanan kemudian terburuk seperti itu, kita bisa melawannya bagaimana caranya gitu. Seperti itu tadi kita yang kita ajarkan ke mahasiswa baru gitu. Jadi dari yang sederhana kemudian naik lagi sampai itu tadi ya. Iya betul. Kalau mahasiswa baru masuk itu kemudian bisa langsung untuk tingkatan-tingkatan itu tadi diperolehnya saat apa Mas? Kan banyak tingkatannya tadi. Iya, untuk masuk tadi langsung itu Mas. Jadi ke tingkat 1 kita dasar dulu nanti setelah melalui proses kita melalui latihan juga nanti akan ada ujian juga, diuji bagaimana untuk naik tingkat. Iya. Biasanya berapa lama Mas untuk umpama dari tingkat 1 ke tingkat 2 dan seterusnya itu biasanya berapa lama? Nah, kalau misalnya di Tarung Derajat sendiri, kalau misalnya tingkat 1 ke 2 itu bisa 1 atau 2 bulan itu tadi bisa Mas, bisa naik lagi langsung. Jadi dalam 1 semester itu bisa sampai tingkat 2 atau 3. Jadi kalau memang benar-benar sungguh-sungguh bisa naik sampai kalau perkembangannya bagus bisa sampai langsung 4 tadi. Jadi bisa langsung ikut kejuaraan. Iya. Perkembangannya bagus, dia berpotensi, nah dia rajin, itu bisa langsung cepat Mas. Cepat naiknya gitu ya. Yang penting harus sungguh-sungguh dalam prosesnya di UKM Tarung Derajat ini ya. Sebenarnya segala sesuatu sih kita harus sungguh-sungguh. Ya, jadi harus sungguh-sungguh masuk dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, ingin belajar, ingin berproses, maka hasilnya pun nanti juga akan baik pula gitu ya. Kemudian Mas Rio bergabung di UKM Tarung Derajat tahun saya 2018 ini. 2018 ya. Jadi sudah 2 tahun di UKM Tarung Derajat ini. Mungkin bisa sharing-sharing mengenai keuntungan apa saja sih Mas yang diperoleh selama 2 tahun ini Mas Rio bergabung di UKM Tarung Derajat. Jadi nggak cuma ini Mas
kalau misalnya saya bergabung ini ya, kita kan ada link untuk kakak-kakak tingkat, jadi lebih mudahkan kita kalau misalnya butuh apa kita bisa minta tolong ke kakak tingkat ini tadi. Kakak tingkat kita nggak cuma latihan aja, sharing perkuliahan pun juga di UKM tadi, jadi Iya. lebih enak gitu Mas kalau misalnya kita curhat ke kakak tingkat, gimana sih Mas kok bisa kayak gini, gimana, itu lebih enak. Jadi tugas kita itu terbantu, mungkin saya minta bantuan, nah itu bisa enak saling membantu lah kita itu. Jadi selain ilmu mengenai bela diri tarung derajat ini, banyak keuntungan lain yang diperoleh gitu Mas ya. Iya. Ingin mengetahui bagaimana rasanya, jangan lupa bergabung bersama UKM Tarung Derajat. Baik, Mas Rio silahkan menyapa rekan Unesa semuanya untuk bisa bergabung di UKM Tarung Derajat. Ya. Silakan. Baik, halo rekan Unesa. Ya, mari bergabung dengan UKM Tarung Derajat Unesa. Marilah berprestasi dengan kita. Jangan gunakan masa mudamu untuk berleha-leha saja. Mari berprestasi dan kembangkan diri Anda. Jargon dari Tarung Derajat sendiri ada? Kalau jargonnya kita pakai itu Mas, jadi kata-kata salam persaudaraan di kita. Jadi kalau misalnya kita jargon Tarung Derajat Indonesia, jawabannya box. Ya. Box gitu. Ya, box itu salam persaudaraan di Tarung Derajat. Oh, Di Tarung Derajat juga di UKM kita pakai seperti itu tadi. iya. Jadi jargonnya seperti tadi. Mas Rio silahkan memberi aba-aba. Nanti saya dan rekan Unesa semuanya akan menjawab box. Ya. Yuk. Tarung Derajat Indonesia, box. Ya, terima kasih Mas Rio sudah hadir di studio Radio Unesa. Baik, rekan Unesa semuanya, itu dia perbincangan saya dengan Mas Rio mengenai UKM Tarung Derajat. Jadi banyak sekali yang bisa kalian peroleh saat kalian berproses di UKM Tarung Derajat ini. Jadi kalian akan tahu rasanya setelah kalian bergabung bersama UKM Tarung Derajat ya. Tapi ingatlah, dimanapun kalian berproses, kalau kalian memang sungguh-sungguh, maka hasilnya pun akan baik mengikuti kalian. Baik, terima kasih rekan Unesa semuanya. Sampai jumpa di episode Bincang Unesa selanjutnya. Saya Mufti, terima kasih. Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi.